Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga hari ini tetap semangat dan selalu sehat dan ceria ya. Salam semangat. Nah, untuk hari ini, kemarin kan anak-anak ibu sudah belajar mengenai bunyi, perambatan bunyi, sumber-sumber bunyi. Nah, dari sumber bunyi ini kita akan mendengarkan suatu bunyi apabila ada suara atau getaran yang kita dengarkan. Apa alat pendengaran untuk mendengarkan bunyi bagi manusia? Yaitu indera pendengarannya ya adalah telinga. Sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga. Oke, kita mulai. Bagian-bagian telinga dia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian dalam. Kita akan lihat yang pertama yaitu bagian luar. Bagian luar telinga dia juga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama daun telinga, yang kedua lubang telinga, yang ketiga adalah gendang telinga. Apa fungsi dari daun telinga? Daun telinga kita dia berfungsi sebagai menangkap suara atau getaran. Jadi ini ya bagian daun telinga kita. Nah, yang kedua lubang telinga. Setelah daun telinga menangkap suara, maka tangkapan tersebut akan diteruskan ke dalam lubang telinga. Setelah dari lubang telinga, maka suara tersebut akan menuju gendang telinga. Gendang telinga di sini dia merupakan selaput tipis yang akan bergetar apabila mendengarkan suara atau bunyi. Setelah dari gendang telinga ini nanti akan diteruskan melalui koklea atau rumah siput ya. Jadi telinga bagian luar dia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama apa tadi? Daun telinga. Yang kedua lubang telinga. Yang ketiga adalah gendang telinga. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak ibu bagian telinga. Nah, sekarang kita akan lihat telinga kita di bagian tengah. Coba diperhatikan buku LKS-nya ya. Tidak hanya menyimak ibu ini ya. Oke. Sekarang kita akan lihat telinga bagian tengah. Dia terdiri atas tulang pendengaran dan saluran eutachius. Jadi 3 tulang pendengaran ya anak-anak ibu. Yang pertama adalah tulang martil, yang kedua adalah tulang landasan, dan yang ketiga tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini dia berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan getaran atau suara ke koklea atau rumah siput. Sedangkan saluran eutachius dia berfungsi yaitu menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Selain itu, saluran eutachius di sini dia juga berfungsi menghubungkan telinga bagian tengah dengan telinga bagian luar ya. Itu bagian-bagian telinga bagian tengah. Sekarang kita lihat telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam dia terdiri atas tingkap jorong, tingkap bundar, dan tingkap setengah lingkaran serta koklea atau rumah siput. Setelah suara sampai ke rumah siput, maka rumah siput ini akan meneruskan ke saraf-saraf otak sehingga terjadi antara keseimbangan otak dengan bagian telinga. Ketika contohnya nih, misalnya anak-anak ibu lagi mendengarkan frekuensi suara yang sangat tinggi, maka otak akan bekerja dan telinga akan mendengarkan bagaimana frekuensi itu akan menyakitkan telinga kita kalau suaranya tinggi ya. Kalau misalnya suaranya pelan, sedang, atau yang pada umumnya anak-anak ibu dengar, maka itu tidak akan mengganggu pendengaran anak-anak ibu semuanya ya. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian telinga, ada bagian telinga luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam. Bagaimana sih cara kita merawat telinga kita agar tetap bersih? Yang pertama, yang perlu anak-anak ibu lakukan adalah menjaga kebersihan telinga dengan membersihkan dengan
napas. Yang kedua, jangan memasukkan benda-benda kecil, benda besar yang dapat merusak pendengaran telinga kita. Jadi misalnya bagi yang punya adik ya, perhatikan apa saja misalnya mainan atau alat-alat kecil yang dimasukkan adiknya ke dalam telinga itu dapat merusak pendengaran. Yang ketiga, ketika membersihkan telinga jangan menggunakan katembat, yang dimana kita ketahui bahwa katembat itu dilarang ketika membersihkan telinga. Karena apa? Karena ketika sedang membersihkan telinga itu, kotoran yang ada di telinga kita ini maka akan semakin masuk ke dalam. Jadi hal tersebut tidak boleh dilakukan karena akan membuat kotoran tadi masuk ke dalam lagi. Nah, kita lihat penyakit-penyakit apa saja yang mungkin bisa terjadi di bagian telinga kita. Yang pertama adalah tuli. Tuli di sini dia itu merupakan penyakit yang misalnya terjadi karena faktor usia. Jadi tuli ini juga bisa terjadi karena mungkin tersumbatnya gendang telinga atau rusaknya saraf-saraf bagian telinga. Bukan berarti tuli ini bisa diobati ya, tetapi tuli ini bisa orang yang terganggu pendengarannya itu dapat dibantu dengan alat pendengaran. Selain tuli, penyakit yang kedua adalah perinkondritis, yaitu infeksi pada telinga manusia karena disebabkan rusaknya tulang rawan ya. Biasanya mungkin anak-anak ibu pernah ya, misalnya temannya atau ada gitu orang misalnya ada telinganya yang tidak sehat. Jadi itu merupakan penyakit perinkondritis ya. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu paham dan baca bukunya lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.